adalah ruangan pertemuan. Ruang yang dipakai untuk pelatihan dalam program Madrasah Reform. Ya, selamat pagi. Matahari masih bersahabat karena kita harus tetap semangat. Meja dibuat berkelompok, terpisah karena kita tetap melaksanakan protokol kesehatan. Slide di sana sudah siap. Tentunya menggunakan teknologi agar teman-teman bisa terbiasa dan mahir menggunakan monitor yang terkoneksi dengan LCD. Lalu peralatan post-it, kertas, juga papan yang akan menjadi media serta alat dan fasilitas yang diperlukan dalam pelatihan sudah siap. Nah, ini dia teman-teman. Hari ini kita masih melihat sisa tulisan yang semalam bahwa teman-teman akan mengkaji berbagai teks, yaitu teks editorial, teks eksplanasi, teks novel, teks cerita rakyat, dan teks eksposisi. Oke, baik. Mari kita lihat kegiatan yang lainnya di dalam pelatihan yang dilaksanakan di Kota Tangerang, tepatnya Hotel Grand Sol Marina. Di sini juga pihak hotel menyediakan minuman dan cangkir-cangkir yang nanti akan disiapkan kudapan beserta kopi atau teh. Kali ini masih kosong karena Bu Hindun sengaja memberikan informasi ini pagi untuk teman-teman YouTuber, teman-teman vlogger yang selalu bersemangat, yang selalu ingin menyimak aktivitas untuk memajukan pendidikan di tanah air. Oke deh, kita ke ruang yang lain. Ya, baik. Teman-teman yang masih terus menyimak vlog ini, yuk kita intip. Mau mengintip siapa, Bu Hindun? Ya, kita akan mengintip para calon fasilitator provinsi yang akan membaca puisi. Iya, baca puisi loh. Puisinya mereka buat sendiri dan mereka bacakan secara mandiri pula. Teman-teman, tentunya sebagian ada yang bertanya-tanya. Bu Hindun menghadirkan pembacaan puisi
dari banyak orang. Nah, puisi itu sendiri apa sih definisinya? Pengertian puisi apa ya? Batasan puisi apa ya? Oke, banyak definisi tentang puisi yang dikemukakan oleh para pakar. Iya, di sini Bu Hindun kutip ada 5. Nah, kalau ditanya sumbernya, bagian yang berwarna biru ini ya dengan alamat https://garis miring dan seterusnya, teman-teman bisa mengecek langsung karena sejatinya kita tidak boleh copy paste yang itu adalah karya orang lain. Dengan kata lain, unsur plagiasi kita hindari. Oke lah, Windun bacakan definisi puisi. Ya, Kosasih menyatakan bahwa puisi adalah bentuk karya sastra yang menggunakan kata-kata indah dan kaya akan makna. Jadi kalau teman-teman membuat puisi, diksi atau pilihan katanya harus kaya dengan makna. Jangan hanya bermakna satu, buatlah makna yang interpretatif sehingga bisa dinikmati dengan masing-masing pemahaman audiens atau penikmat puisi yang variatif pula. Lalu Herman J. Waluyo mengungkapkan bahwa puisi adalah karya sastra dengan bahasa yang dipadatkan, dipersingkat, dan diberi rima dengan bunyi yang padu dan pemilihan kata-kata kias atau imajinatif. Ya, tuh ya, perhatikan rimanya dengan pilihan kata yang padat, yang singkat, ya, karena kalau panjang, kalau banyak menggunakan konjungsi, nanti bukan jadi puisi, melainkan menjadi prosa yang wujudnya mungkin cerpen, novel, dan sebagainya, ya. Nah, jadi diperhatikan pemilihan kata-kata kias yang berimajinasi. Lalu Waddington berpendapat bahwa puisi adalah ekspresi konkret, yang bersifat artistik dari pikiran manusia dalam bahasa emosional dan berirama. Ya, ini pendapatnya Waddington dalam bukunya Situmorang tahun 1980, ya. Jadi di sana Waddington menekankan bahwa dalam bahasa emosional dan berirama menghadirkan wujud puisi yang itu lahir dari pikiran manusia. Beda lagi dengan Herbert Spencer mengutarakan bahwa puisi adalah salah satu bentuk pengungkapan gagasan yang bersifat emosional dengan mempertimbangkan keindahan dan efek estetis lainnya. Ada kemiripan pendapat sebelumnya Waddington dengan Herbert Spencer, ya, pada titik tekan bersifat emosional. Nah, Herbert Spencer penambahannya yaitu dengan mempertimbangkan keindahan. Jadi kata-kata dalam puisi itu ada kandungan unsur keindahan yang bisa dirasakan baik oleh pembaca puisi maupun penikmat puisi lainnya, ya. Lalu Danton menyampaikan pula bahwa puisi adalah pemikiran manusia secara konkret namun artistik dalam bahasa yang berirama, ya, atau berima seperti musik. Nah, jadi di sini lebih penekanannya bisa dipakai untuk
musikalisasi puisi. Itu teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman mau membuat definisi yang lain dengan menggabungkan semua pendapat yang ada di sini, silakan, boleh saja. Yang penting teman-teman sudah tahu apa bedanya puisi, bedanya cerpen, bedanya novel, dan bedanya karya ilmiah, ya. Baik. Di sini Bu Hindun sertakan bukti izin dari para fasilitator provinsi yang akan kita lihat nih, akan kita simak ya, perform mereka dalam membaca puisi. Ya, oke deh. Penasaran ya? Pasti penasaran. Mengintip dari ruang pelatihan program PKB Madrasah Reform. Ya, sudah kita lakukan. Bagaimana ruangannya tadi? Olahraga pun sudah kita bersemangat, kita berenergi, ya. Dan saatnya sekarang, teman-teman, menyimak. Marilah simak mereka yang akan membacakan puisi yang telah dibuatnya secara mandiri. Ayo. Masih saja terasa pahit untuk aku nikmati. Padahal sudah berlebih gulaku aduk bersamanya. Seakan-akan takut datangnya malam yang terjaga. Kembali ku aduk kopi dengan masa lalu, agar manis kembali hadap di ujung. Senja yang menggigil ngilu, tetap saja kopi ini pahit untuk aku nikmati. Lalu aku biarkan tenggorok teronggok di meja berenda biru. Wajah Republik 2. Republik punya wajah. Wajah Republik, wajah khatulistiwa, wajah penuh tanya. Kemerdekaan telanjur diikrarkan 76 tahun yang lalu. Merdeka. Kemerdekaan kehilangan tujuan karena diputuskan. Kemerdekaan kehilangan tujuannya karena diputuskan. Alam jagat kehilangan wajah. Hutan riba, lautan tak lagi berarti. Langit kian mendung, bertambahan pekat. Gunung indah menjulang di perak penuh nafsu. Republik tak lagi menawarkan rasa kemakmuran, karena semua diluruskan untuk kepentingan sendiri. Republik sudah tua. Republik sudah senja. Kembalikan Republik ke anak-anak kami. Temaram melintas sunyi, sinarnya yang hampir padam. Kau yang bertabur diam membias dalam imaji. Syifa, di sini kutunggu hatimu luluh. Meski terkadang sungguh menyakitkan. Syifa, tak sadarkah kau berarti untukku? Ya, ini ceritanya, ini ngarang ya. Ceritanya keadaan percintaan yang sedang mengalami ke masa senja. Bisa ibaratnya masa-masa kritis, masa-masa senja, masa-masa yang mau padam. Ya, terima kasih. Selanjutnya ya. Itu ku bertafakur resah, diiring rona senja memerah. Ku ayun benak dalam langkah, memanggil sukma, pantang menyerah. Wahai sepoi, jangan biarkan jiwaku gontai. Bimbing rindu dalam semai untuk
rindu berbuah damai. Batangmu ditutupi bara, daunmu berselimut hitam pekat. Warna alam pun berubah, merah menyala. Begitupun aku, ketika aku melihatmu, hatiku menyala marah. Hutanku, kau tiada lagi hijau, sekarang hilang tanpa sisa. Mulai datang, angin malam mulai menusuk, tak ada dedaunan yang bisa menghalang. Kekeringan panjang melanda gubuk kami, mengharap secercah hujan datang kembali, agar pepohonan tumbuh dengan indah sebagai bekal hidup yang akan datang. Senjaku dalam menyapa, titik terang memudar dalam bingkai kerinduan, menyisakan bayang-bayang yang berurai. Aku berdiri menatap langit membawamu kembali, berganti petang yang menyisakan kehampaan. Begitu pekat, tak bersekat. Rinduku tak terukur, rinduku tak teratur, membelenggu relung jiwa yang hancur. Putaran waktulah yang menghapus jejak kehilangan. Dan pohon yang menua itu, aku jatuhkan senja dan segala asa. Keributan-keributan kita lambat laun padam, lambat laun tentram. Engkau pergi bersama cahaya, aku tertinggal pada gelap malam, pada ranting dan pohon yang menua itu, pada pohon yang menua itu. Gelap merambat rasa, semua beranjak, semua merana. Hanya lilin kecil menemani rasa, membawa sukma dalam nestapa. Perlahan pasti semua kan senja. Rasa penat, ku berharap dapat pergi ke suatu tempat yang sejuk, penuh pepohonan. Hijau menyala di pagi hari, lalu muncul gradasi merah, oranye hingga kuning di kala senja. Duduk berdiam menikmati suasana. Tapi yang demikian itu sering terjadi hanya di gambar belaka. Padang ilalang yang gersang kering, kemarau erat mencengkram. Angin berhembus kering, membawa hawa hangat dan pekat, menyapa ilalang kering, kaku, tegak, tak bergeming. Pergimu membawa lara, membawa duka nestapa, kelam mengantar malam kepada peraduan tiada bertepi.